tanpa berniat memberi kesan buruk kepada agama Kristen dan meninggikan agama Islam. Inilah kesaksian yang disampaikan oleh Rabi Yahudi anti-Zionis bernama Yisroel David Weiss dalam vlog Menachem Ali Official yang bersaksi atas penganiayaan kaum Yahudi oleh kaum Kristen yang berlangsung di Eropa selama ribuan tahun dan pemaksaan agama serta pengusiran kaum Yahudi dari Eropa pada tahun 1492 oleh kaum Kristen, dan selanjutnya kaum Yahudi ditolong oleh umat Islam. Kenyataan ini membuat kita bangga atas keluhuran budi umat Islam. Mari kita saksikan fakta sejarah yang disampaikan oleh Rabi Yahudi tersebut. Rabi Yahudi ini berkata, kami dibakar di tiang pancang oleh tentara salib. Dengan kejam mereka memaksa kami berpindah agama dan kami diusir dari Spanyol dan Italia. Kami beruntung ada Islam, rahmat bagi seluruh alam yang mau menerima kami di bawah Kesultanan Utsmania. Tiba-tiba Zionis datang bentukan Inggris menggunakan agama kami sebagai alat untuk menjajah Palestina. Kami tidak terima. Kami malu kepada umat muslim yang telah membantu kami. Kami berdoa kepada Tuhan semoga negara Zionis palsu ini dibubarkan secepatnya. Convert Jews by the Crusades, by the Inquisition, and where were they expelled from Spain, from Italy? Where did the Jews go? The Muslim lands, Iran, wherever you got Palestine, it was under the Ottoman Empire. So now for the Zionists to come along, that we should bring a speedy and peaceful dismantling, this stuff, humiliated because the Zionists took. Bagaimanakah sebenarnya kisah penderitaan kaum Yahudi tersebut? Inilah komentar atas sebagian kisahnya dari Notebook LM. Selamat menyaksikan. Coba deh bayangin, kamu tiba-tiba diusir dari rumah yang udah ditinggalin keluarga kamu selama ratusan tahun. Dan saat semua orang nutup pintu, satu-satunya penguasa yang ngirim kapal buat nyelamatin kamu justru musuh bebuyutan dari raja yang baru aja ngusir kamu. Ini kedengerannya kayak skenario film ya, tapi di tahun 1492 ini adalah kenyataan. Sebuah kisah nyata yang ngejungkir balikin hampir semua asumsi kita tentang sejarah. Kalau kita lihat berita hari ini kan sering banget ya, konflik itu disajikan seolah-olah hitam putih. Kelompok A pasti musuhan sama kelompok B, kayaknya udah takdir dari sananya. Tapi gimana kalau narasi yang kita dengar itu sebetulnya nggak lengkap? Nah, memahami sejarah panjang hubungan antara komunitas Yahudi, Kristen, dan Muslim ini bisa berfungsi kayak semacam vaksin intelektual. Vaksin ini ngelindungin kita dari narasi-narasi sempit yang bilang kalau permusuhan antara agama itu ya udah dari dulu begitu, nggak bakal berubah. Oke, yuk kita mulai penelusuran kita. Untuk ngerti ceritanya secara utuh, kita harus mundur jauh banget ke Eropa di abad pertengahan. Disinilah akar dari persekusi yang sistematis itu mulai tumbuh subur, dan ini penting banget untuk melihat kontras dari apa yang terjadi selanjutnya. Jadi persekusi ini tuh nggak terjadi gitu aja, tapi dibangun di atas 3 pilar yang saling nguatin. Pertama, dan ini yang paling berat, adalah beban teologis. Tuduhan kolektif kalau komunitas Yahudi bertanggung jawab atas kematian Yesus. Ini tuduhan yang fatal banget dampaknya. Stigma agama ini kemudian diterjemahin jadi kebijakan ekonomi yang mencekik. Hukum kerajaan Kristen waktu itu ngelarang orang Yahudi buat punya tanah. Padahal di zaman itu, tanah itu segalanya. Nggak punya tanah, ya nggak bisa bertani, nggak punya pijakan ekonomi. Analogi karyawan di Logi ini pas banget loh. Para penguasa Eropa tuh butuh banget sistem kredit, tapi ajaran gereja ngelarang umatnya. Jadi, komunitas Yahudi didorong buat ngisi peran itu. Akibatnya, petani miskin yang hutang nggak berani marah ke raja yang pajaknya tinggi, mereka ngelampiasinnya ke si penagih utang minoritas yang ada di desa mereka. Gampang kan nyalahin yang beda? Terus, datanglah bencana dahsyat wabah hitam atau Black Death yang ngabisin sepertiga populasi Eropa. Bisa dibayangin kan keputusasaan?nya? Masyarakat yang panik butuh jawaban cepat buat musibah yang nggak kelihatan ini. Karena ilmu pengetahuan waktu itu belum nyampe ke soal kuman dan bakteri, kepanikan massal ini berubah jadi histeria. Tiba-tiba aja muncul teori konspirasi yang fatal. Orang-orang Yahudi dituduh sengaja ngeracunin sumur-sumur. Logika udah nggak jalan kalau orang udah panik massal. Fakta kalau komunitas Yahudi juga banyak yang jadi korban wabah ini, ya diabaikan aja. Nah, gabungan dari dogma agama, kebencian ekonomi, dan histeria wabah ini akhirnya jadi kebijakan negara. Terjadilah rentetan pengusiran massal mulai dari Inggris di tahun 1290, Prancis di 1306, dan puncaknya kita sampai di Spanyol tahun 1492 dengan dekret Alhambra yang terkenal itu. Ini ngebawa kita ke pertanyaan paling penting.
Ratusan ribu pengungsi ini terkatung-katung di laut. Seluruh Eropa ngebuang mereka. Terus mereka mau kemana? Akhirnya, mereka mengarahkan kapal-kapal mereka ke wilayah musuh bebuyutan Eropa, Kekaisaran Islam Utsmaniyah. Apa sih yang bikin wilayah Islam waktu itu beda banget dalam menyikapi kaum minoritas? Kuncinya ada di sebuah sistem hukum yang namanya jizyah. Di zaman dulu, jizyah ini lebih kayak kontrak sosial dua arah. Jadi ini bukan sekedar pajak, tapi sebuah kesepakatan. Coba kita bedah ya, komunitas non-muslim bayar pajak tahunan. Sebagai gantinya, mereka dapat otonomi hukum buat ngurus urusan internal mereka sendiri. Dan yang paling penting, mereka bebas dari wajib militer tapi tetap dapat jaminan perlindungan penuh dari negara. Coba deh kalau kamu pengungsi yang baru aja lari dari persekusi, ini tawaran yang luar biasa banget kan? Tapi apa ini murni karena kebaikan hati? Nggak juga. Pragmatisme negara itu jadi mesin pendorong utamanya. Waktu Sultan Bayezid dengar soal dekret Alhambra, dia ngelihat para pengungsi ini bukan sebagai beban. Justru sebaliknya, dia melihat mereka sebagai aset sumber daya manusia yang tak ternilai. Dia bahkan kabarnya ngejek Raja Spanyol dengan kalimat ini. Para pengungsi ini emang gak bawa banyak harta, tapi modal mereka ada di kepala. Mereka bawa ilmu navigasi modern, keahlian percetakan, ilmu kedokteran yang paling maju di zamannya, dan yang paling penting, jaringan perdagangan dan perbankan internasional yang secara instan ngehubungin Utsmaniyah ke seluruh Eropa. Nah, hasil dari simbiosis inilah yang ngebawa kita ke sebuah era yang sering disebut sebagai zaman keemasan. Puncak dari toleransi dan kolaborasi intelektual di abad pertengahan. Dan era ini diwakili oleh satu sosok yang luar biasa. Namanya Maimonides atau Musa bin Maimun. Dia ini figur yang hidup di dua dunia sekaligus. Di komunitasnya sendiri, dia adalah filsuf dan ahli hukum Yahudi yang paling dihormati. Tapi di dunia luar, di masyarakat Islam saat itu, dia dikenal sebagai salah satu ilmuwan dan dokter paling brilian. Rutinitas hariannya itu gila banget. Dia pernah nulis di surat pribadinya, gimana setelah seharian kerja di Istana Sultan, dia pulang dan nemuin antrian panjang pasien, Yahudi maupun Muslim, yang dia obatin gratis sampai larut malam. Dan ini puncaknya. Maimonides dipercaya jadi dokter pribadi untuk Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, yang di barat dikenal sebagai Saladin, justru di tengah panas-panasnya Perang Salib. Ini ngebuktiin satu hal, kolaborasi intelektual dan harmoni lintas agama di masa lalu itu bukan cuma dongeng romantis. Itu adalah sebuah kenyataan yang benar-benar terjadi dan berfungsi. Sayangnya, memori sejarah sekuat ini nggak selamanya diam tenang di buku-buku. Sering banget, masa lalu itu ditarik paksa ke masa kini dan dijadiin amunisi buat argumen-argumen politik zaman sekarang. Oke, sebelum kita lanjut, penting banget nih, saya mau kasih disclaimer dulu ya. Di sini kita murni bertindak sebagai analis. Kita nggak sedang membenarkan atau memihak argumen politik siapapun. Tugas kita cuma ngeliat gimana sih memori sejarah ini dipakai hari ini. Salah satu contohnya datang dari Rabbi David Weiss. Dia secara jelas narik garis kontras yang baru aja kita bahas. Dalam kutipan ini, dia ngingatin lagi soal rahmat dan perlindungan yang leluhurnya temukan di wilayah Islam dibandingin sama penderitaan mereka di Eropa. Dia menggunakan sejarah perlindungan ini sebagai pilar argumennya untuk mengkritik keras Zionisme, yang pada intinya adalah gerakan politik untuk pendirian negara Yahudi, yang dia sebut sebagai proyek kolonial. Ini adalah contoh paling nyata tentang gimana memori kolektif itu bekerja. Ingatan ratusan tahun tentang trauma dan tempat berlindung ini masih hidup banget, dan dipakai secara aktif untuk nentuin siapa kawan historis mereka. Jadi, apa sih artinya semua ini? Kalau kita sambungin semua potongan puzzle-nya, polanya jadi jelas. Sejarah itu super dinamis, dan ngebuktiin kalau aliansi dan permusuhan itu nggak pernah ada yang abadi. Pelajaran utamanya adalah jangan pernah mau nerima cerita sejarah yang disederhanain. Kalau kita mencoba ngertiin konflik hari ini cuma dengan ngeliat kalender dari tahun 1940-an, itu sama aja kayak kita cuma baca bab terakhir dari buku yang tebalnya 1000 halaman. Hubungan antar kelompok itu dibentuk oleh dinamika yang naik turun dan penuh dengan persekutuan yang nggak terduga. Ini ninggalin kita dengan satu pemikiran terakhir. Kita udah lihat gimana musuh bisa jadi penyelamat, dan tempat yang tadinya aman bisa jadi pusat konflik. Jadi, kalau sejarah udah ngebuktiin kalau semua itu bisa berbalik 180 derajat cuma karena pergeseran politik dan kebutuhan zaman, seberapa permanen sih sebenarnya batas-batas permusuhan modern yang hari ini kita anggap mustahil buat didamaikan?